Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar radio Al-Bayan Cianjur, radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio RBK dan TV RBK di Kebumen, radio 1 di Lombok, radio Surak Kalbu Jayapura, radio Amuba Pangkal Pinang, radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Aila TV Cirebon dan Asil TV di Pekanbaru. Alhamdulillah walaupun hujan besar di Bandung, tapi tidak menyurutkan kita untuk hadir ke majelis pengajian ini. Sekalipun agak sedikit telat, minimal saya 35 menit telat. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Kita sedang membahas hadis doa ziarah kubur dari Sulaiman bin Buraidah. Dari Buraidah, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir ayyaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu ta'ala bikumul lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Nabi SAW mengajari para sahabat bila mereka keluar dari rumah menuju ke kuburan, hendaklah berdoa, keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Kita memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah. Makna al-afiyah adalah keselamatan lahir ataupun batin untuk orang yang masih hidup di alam dunia. Kita sudah bahas beberapa faidah dari hadis ini, tetapi belum tuntas. Di antara faidah dari hadis ini adalah ucapan wa inna insya'allahu bikumul lahiqun, kami insyaallah akan menyusul kalian. Ini mengandung makna annal hayya sayamut, bahwa seluruh yang masih hidup itu pasti akan mati. Dan ucapan ini, di dalam ucapan ini li hadhil jumlah ghardun, ada satu pelajaran, satu tujuan, yaitu tadhkirul insan nafsahu bima alihi wa annahu sayalhiqu bihaula'il amwat. Apa pelajaran yang diambil dari ucapannya itu? Yaitu mengingatkan diri sendiri tentang kematian, tentang akhirat, kesadaran bahwa orang yang ziarah kubur kelak akan menyusul orang-orang yang sudah mati, dan seluruh kejadian kematian sangat ditentukan oleh kehendak Allah, maka dikatakan insyaallahu bikumul lahiqun. Tentang insyaallah nanti kita akan bahas lebih jauh apakah
Yang dimaksud insya Allah di sini insya Allah akan mati ataukah insya Allah untuk hal yang lain, kita akan bahas nanti. Kemudian faidah lain dari Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, baik dari kalangan mukminin ataupun muslimin. Dikatakan mukminin dan muslimin menunjukkan ada perbedaan makna mukmin dan muslim. Orang yang sudah mati, kualitas imannya berbeda-beda seperti yang masih hidup. Yang masih hidup ada yang muslim, ada yang mukmin, dan ada yang lebih tinggi yaitu apa? Muhsin. Itu 3 tingkatan di dalam agama. Islam, iman, dan ihsan. Yang paling tinggi ihsan. Di bawah itu iman dan di bawah itu Islam. Kalau ihsan, orang yang muhsin pasti muslim dan mukmin. Tapi kalau mukmin belum tentu muhsin, apalagi muslim belum tentu mukmin. Sudah kita jelaskan ayatnya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Telah berkata orang Arab Baduy, kami telah beriman. Orang Arab Baduy pede mengatakan dirinya telah beriman. Katakan oleh Muhammad, kalian belum beriman. Tapi katakan kami sudah Islam. Sudah Islam tapi belum iman. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dia sudah Islam tapi belum iman. Kalau iman pasti sudah Islam. Kalau Islam belum tentu iman. Dan dibedakannya Islam dengan iman, Muslim dengan mukmin juga di dalam hadis ini. Dan ini menunjukkan kualitas keislaman orang yang sudah mati di kuburan berbeda. Ada yang muslim, ada yang mukmin. Makanya disebut dua-duanya Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, baik dari kalangan mukmin ataupun muslim. Apa bedanya? Bedanya adalah fakamilul iman mu'minun al-muhafidhu ala ma amarahullah wal mubta'idu amma nahallah wa man kana duna dzalika fahuwa muslim. Adapun orang mukmin adalah yang sempurna imannya, yang memelihara apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Adapun orang yang tidak demikian, perintah Allah ada yang dilakukan, ada yang diabaikan. Larangan Allah ada yang dijauhi, ada juga yang dilanggar. Tidak semua dilanggar, ada yang dijauhi. Tidak semua perintah Allah diabaikan, ada yang dilaksanakan. Jadi ketika mengabaikan perintah Allah dia berdosa. Ketika melanggar larangan Allah dia juga berdosa. Dia bukan mukmin tapi muslim. Dan ini terjadi dalam realita kehidupan. Mungkin kita yang hadir semua di sini belum tentu mukmin, tapi mungkin baru apa? Baru muslim. Lumayan. Tapi tidak boleh mencapai target lumayan. Harus mencapai target yang maksimal. Mukmin bila perlu muhsin, ya. Maka bila realita dalam kehidupan demikian,
realita dalam kehidupan di alam kubur juga demikian. Ada yang mukmin, ada yang muslim. Makanya dikatakan minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, karena kami penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Semuanya diberi doa keselamatan. Dan ini juga berlaku bagi orang yang masih hidup. Boleh kita memberikan salam kepada muslim sefasik apapun dia, sebesar apapun dosa dia. Dia tukang judi, dia tukang mabok, dia tukang zina, dia tukang pemakan riba. Tapi selama dia masih muslim, walaupun muslim berdosa besar, dia memiliki hak untuk diberi ucapan salam sebesar apapun dosanya. Dan ketika orang yang berdosa besar tersebut mati, maka tetap wajib disolatkan dan wajib dimintakan ampunan oleh orang-orang yang masih hidup. Dimintakan ampunan dengan doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai seterusnya. Dan ini berlaku baik ketika masih hidup, ketika pas mati, dan setelah dikuburkan. Ketika sudah dikuburkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun bahkan berabad-abad, kita masuk ke kuburan itu, dan rata-rata umpama muslim yang fasik, yang selama hidupnya fasik, matinya dalam keadaan fasik, maka tetap sebagai seorang muslim sefasik apapun, hak sebagai seorang muslimnya tidak hilang untuk memperoleh doa keselamatan dan doa ampunan. Jadi assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Ya. Kalimat berikutnya wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Dan sesungguhnya kami yang dimaksud di sini ada 3 makna. Makna yang pertama orang yang berbicara. Makna yang kedua mewakili grupnya atau keluarganya atau kawan-kawannya. Karena rata-rata orang yang masuk ke kuburan tidak sendirian. Untuk menguburkan jenazah tidak mungkin sendirian, tapi rame-rame. Maka kita mengatakan wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Makna yang ketiga mewakili seluruh orang yang masih hidup di kalangan kaum muslimin di muka bumi ini. Jadi 3 makna kami atau inna, sesungguhnya kami ini bisa orang yang berbicara, bisa dia dan rombongannya yang saat itu masuk ke dalam kuburan, bisa mewakili seluruh orang-orang muslim yang ada di muka bumi ini. Adapun makna insyaallahu bikumul lahiqun, insyaallah kami ini akan menyusul kalian. Kenapa mengatakan insyaallah? Para ulama ikhtilaf. Maknanya berbeda-beda penjelasan para ulama ketika menerangkan hal ini. Pertama, limujarradil imtithal liqaulillahi azza wa jalla wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Pertama, hanya melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 23. Jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu tentang sesuatu bahwa kamu akan melakukan hal itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan insyaallah. Pertama mengatakan
insya Allah kami akan menyusul adalah mengamalkan ayat ini. Benarkah? Kata para ulama lain tidak. Enggak pas. Menerapkan dalil surah Al-Kahfi 23 dengan doa masuk kubur ini enggak pas. Karena apa? Dalam Al-Kahfi 23 larangan mengatakan insya Allah terhadap apa yang akan kita lakukan besok. Bukan larangan. Perintah mengatakan insya Allah terhadap apa yang akan kita lakukan esok atau di masa yang akan datang. Sedangkan kematian, apakah itu perbuatan kita? Bukan, itu perbuatan Allah terhadap kita. Lalu berefek kita mengalami mati. Makanya kalau yang dimaksud dengan insya Allah di dalam doa ini mengatakan insya Allah terhadap kematian tidak pas. Karena insya Allah hanya dilakukan terhadap apa yang akan kita kerjakan esok, nanti, lusa dan seterusnya, bukan terhadap perbuatan Allah. Sedangkan matinya seseorang bukan perbuatan orang itu, tapi perbuatan Allah Azza wa Jalla melalui perintah Dia terhadap malaikat yang ditugaskan untuk itu. Siapa nama malaikatnya? Malakul Maut. Al-Quran menyatakan qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Itu surah Sajdah. Katakan olehmu akan mewafatkan kalian malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib juga menyatakan summa yaji'u malakul maut alaihissalam hatta yajlisa inda ra'sih. Lalu datanglah malakul maut sampai malakul maut itu duduk di samping kepala orang yang akan mati. Jadi kematian seseorang bukan perbuatan orang itu, tapi perbuatan Allah yang menyuruh malaikatnya untuk mencabut nyawa itu, lalu berakibat orang itu mati. Bukan perbuatan orang itu. Kematian bukanlah perbuatan. Jadi tidak pas kalau insya Allah ini ditujukan untuk kematian, tidak. Ini yang pertama. Kedua, ada lagi yang menjelaskan bahwa innaha qilat litabarruk, bahwa mengatakan insya Allah di sini dalam rangka tabarruk. Apa tabarruk? Ngalap berkah, mengharapkan berkah, makanya dikatakan insya Allah. Apakah seluruh ulama sepakat? Juga tidak. Karena apa? Li'anna mujarrad tabarruk bimithli hadha ta'bir la wajha lahu. Momennya enggak pas mencari barokah dalam momen seperti ini. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian, gitu ya. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Ini tidak pas dijadikan sebagai momen untuk tabarruk. Ketiga, nah ini yang memungkinkan. Ketiga ini adalah dzukirat ta'liqan bina'an alal hal awil makan. Ini dikait-kaitkan dengan keadaan. Tadi dikatakan assalamualaikum ahlad diyar. Semua keselamatan kepada kalian wahai penghuni kubur minal mu'minin wal muslimin. Dari kalangan mukminin dan muslimin, kami juga insya Allah akan menyusul kalian. Maknanya kami juga insya Allah akan mati dalam keadaan seperti kalian, yaitu mukmin atau muslim.
Bukan insya Allah akan matinya, bukan. Karena akan matinya itu perbuatan Allah. Tapi kita insya Allah akan mati seperti kematian kalian. Yaitu dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Sesuai dengan perintah Allah. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Jadi yang dimaksud dengan insya Allah di sini adalah insya Allah kami akan mati dalam keadaan seperti kalian mati, yaitu dalam keadaan iman dan Islam. Ini yang pertama berkaitan dengan hal. Apa hal teh? Keadaan mati. Kami juga insya Allah akan mati dalam keadaan iman dan Islam. Tidak dalam keadaan kafir waliyadzubillah. Tidak dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Ini yang pertama berkaitan dengan hal keadaan ketika mati. Itulah insya Allah. Kedua berkaitan dengan makan. Makan bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Yang gembul curinghak disebut makan. Apa makan bahasa Arab? Tempat, berkaitan dengan tempat. Karena Nabi SAW mengatakan ini di Madinah ke orang-orang Madinah, ke para sahabat, dan kuburan yang dekat dengan masjid satu kuburan Baqi Gharqud. Dan orang yang mati di sana spesial loh. Orang yang mati di sana dan dikuburkan di sana itu sebuah kekhususan, keistimewaan. Terus terang enggak, saya juga ingin mati dan dikuburkan di sana, di Baqi ya. Lagi haji, lagi umroh di Madinah, kelepak mati. Disolatkan oleh jutaan kaum muslimin di sana loh. Terus dikuburkan di Baqi. Apa sih keistimewaannya? Keistimewaannya Nabi SAW pernah mendoakan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Gharqad. Ya Allah, ampuni bagi para penghuni Baqi al-Gharqad. Itu pemakaman di samping Masjid Nabawi. Tapi tidak satu areal. Masjid Nabawi itu memiliki halaman. Setelah itu halamannya di pagar, di benteng. Nah, lalu ada jalan. Terus di jalan itu baru areal pekuburan di benteng juga. Maksud di benteng adalah areal pekuburan, bukan kuburannya. Kuburan nama nggak di benteng, nggak di tembok, nggak di apa-apaan, nggak ada padung bahasa kita namanya. Cuma ada batu nisan satu dan ya ada gundukan tanah sedikit. Hanya gitu. Tapi areal pekuburannya di benteng. Nah, lalu setelah itu ada jalan yang memisahkan dengan areal masjid, ya, barulah halaman masjid. Jadi tidak dikatakan bahwa sholat di Masjid Nabawi itu berarti sholat di samping kuburan, enggak, karena antara areal pekuburan dan areal pelataran atau halaman masjid dipisah oleh jalan dan masing-masing areal itu dibenteng dengan benteng yang kuat, ya. Nabi SAW pernah mendoakan, ya Allah ampuni penghuni Baqi al-Gharqad ini. Dan ini tidak dibatasi waktu. Siapapun yang dikuburkan di sana itu terkena dengan doa dari Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi
dalam kitab At-Tadhkirah menukil satu hadis bahwa seseorang diciptakan dari tanah yang diambil dari tempat kelak dia dikuburkan. Dia diciptakan dari tanah yang nanti dia dikuburkan di tempat itu. Oleh karena itu, ini nyebar. Hadis ini tidak hanya menyebar di kalangan Ahlus Sunnah, tapi juga ada di kalangan orang-orang Syiah dalam kitab-kitab mereka. Sehingga ketika ada orang Syiah ke Masjid Nabawi, dia ingin berziarah ke makam Nabi SAW, lalu didapatilah ada 3 kuburan. Ini zaman baheula sebelum dibenteng. Ini kuburan siapa? Di samping kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Informasi yang sampai ke dia di tanah Iran atau Persia yang dahulu beragama Majusi itu, bahwa Abu Bakar Umar dikuburkan jauh dari Nabi SAW, padahal berdampingan. Ya apa tidak? Ya apa benar? Iya dan benar. Nah, lalu dia menangis. Taubat, saya sudah mencela Abu Bakar, saya sudah mencela Umar. Ternyata kedua orang terbaik setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena seseorang diciptakan dari tanah yang diambil dari tempat di mana dia dikuburkan. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar, karena ini menunjukkan Abu Bakar dan Umar diciptakan dari tanah yang sama dengan diciptakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di kuburannya berdampingan di sana. Oleh karena itu, sekalipun seseorang lahir di Bandung umpamanya, mungkin nggak mati dan dikuburkan di Madinah? Ada yang seperti itu? Mungkin ada, wallahu alam. Mungkin kelak akan ada. Saya berharap saya begitu. Lahir di Bandung, di Padalarang, mati dikuburkan di sana. Satu tanah, satu kuburan dengan para sahabat yang mulia. Ya, terkena dengan doa Nabi SAW, Allahumma gfir li ahli baqi al-gharqad. Asal jangan disengaja, mumpung di Madinah. Gantung diri. Nggak boleh, itu dosa besar, su'ul khatimah, ya, nggak boleh. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, wa hadha ad-du'a qad yakunu syamilan li kulli ma yudfanu fihi wa qad yakunu khasan liman kana fi dhalikal waqt alladhi da'a fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu huna insyaallah aidan ilal makan. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup seluruh orang yang dikuburkan di sana. Walaupun ada yang memaknai bahwa doa ini hanya khusus bagi orang-orang yang dikuburkan di sana di waktu itu, di waktu Nabi SAW berdoa. Sehingga makna insyaallahu bikumul lahiqun, insyaallah kami akan menyusul kalian, maknanya insyaallah kami pun ingin dikuburkan di Baqi ini. Karena keistimewaannya minimal 2 yang dijelaskan tadi. Pertama, terkena doa ampunan dari Nabi SAW. Yang kedua, menunjukkan keutamaan orang yang dikuburkan di sana. Karena dikuburkan satu tanah kuburan dengan para sahabat. Menunjukkan asal atau tanah bahan penciptaan kita diambil dari tanah yang berasal dari sana. Kok bisa lahirnya di Bandung? Itu mah kuasa Allah, bukan urusan kita. Jangan pusing-pusing mikir kok bisa, gimana ya bisa. Kalau kita yang memprosesnya nggak akan bisa. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkataan insya Allah di dalam doa ini menyangkut atau berkaitan dengan tempat. Dan sebagian ulama menyatakan mencakup kedua-duanya. Wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Insyaallah kami pun akan menyusul kalian.
Makna menyusul kalian dari dua aspek. Yang pertama, mati seperti kematian kalian, yaitu mati di atas iman dan Islam. Karena doa ini untuk mukmin dan muslim. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin. Kami akan mati seperti kematian kalian, yaitu di atas iman dan Islam. Yang kedua, insya Allah kami pun ingin mati dan dikuburkan di Baqi. Dengan dua keutamaan tadi. Apa dua keutamaan dikuburkan di Baqi? Pertama, dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa ampunan. Yang kedua, tanah bahan penciptaan kita berarti diambil satu tanah dengan para sahabat yang mulia, ya. Inilah makna insya Allah di dalam doa ini. Bukan insya Allah kami pun akan mati. Bukan begitu. Sebab insya Allah akan mati mah enggak pas. Insya Allah mah dikatakan terhadap apa yang kita akan lakukan. Sedangkan kematian bukanlah perbuatan kita. Tapi insya Allahnya itu berkaitan dengan dua hal. Yaitu pertama keadaan. Yang kedua tempat, ya. Yang kedua adalah tempat. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Setelah itu nas'alu sa'ala dalam bahasa Arab bermakna dua. Bisa meminta, bisa bertanya. Kalau dalam bahasa Indonesia mah beda, ya. Meminta, bertanya. Kalau dalam bahasa Arab, meminta dan bertanya dua-duanya sama, itu sa'ala. Sama dalam bahasa Inggris. Apa meminta bahasa Inggrisnya? Ask. Apa bertanya? Ask. Dua-duanya sama. ASK, ya. Cuma dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau soal dalam arti bertanya itu memakai kata bantuan. Ya Syekh, as'aluka an tafsir hadhil ayah. Wahai Syekh, aku akan bertanya kepada engkau tentang tafsir ayat ini. Pakai an. Kalau sa'ala atau soal di sana maknanya bertanya. Kalau bertanya pakaian. Tapi kalau sa'ala soal di sana meminta, nggak pakai kata bantu apa-apa. Saya minta nasihat, as'alukan nasihah. As'alukan nasihah, saya minta kepada engkau nasihat. Tidak pakaian as'aluka anin nasihah. Kalau as'aluka anin nasihah, saya bertanya kepada engkau tentang nasihat. Apa makna nasihat gitu, ya? Kalau bertanya. Tapi kalau as'alukan nasihah, saya meminta nasihat kepada. Tidak memakai an. Nah, dalam bahasa Arab seperti itu. Sehingga di dalam doa ini nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Pakai an apa tidak? Tidak pakai an. Berarti nas'alu di sini bukan bertanya, tapi maknanya meminta. Kalau meminta maknanya istijda, istilahnya istijda itu meminta. Kalau bertanya maknanya istifham. Istifham itu bertanya. Atau istikhbar. Istikhbar juga maknanya bertanya, ya. Nas'alullaha, kami meminta kepada Allah, bukan bertanya. Untuk siapa kita memintanya itu? Lana walakum, untuk kami dan untuk engkau. Apa isi permintaannya? Al-afiyah. Makna al-afiyah, kalau itu terjadi di dunia, artinya selamat lahir dan batin.
artinya bersih atau terhindar dari penyakit lahir dan juga penyakit batin. Penyakit lahir ya penyakit lahir seperti paru-paru, jantung, ginjal kayak gitu ya. Asam urat, kolesterol, diabetes dan seterusnya itu penyakit apa? Lahir apa batin? Lahir. Penyakit batinnya apa? Syirik, kufur, bid'ah, maksiat, syahwat gitu, syubhat, itu penyakit-penyakit batin. Suudzon kepada sesama, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Itu disebut afiyah bagi yang hidup. Semoga sehat wal afiat. Artinya lahirnya dan juga batinnya ya. Adapun bagi orang yang mati, makna al-afiyah di sini maknanya adalah selamat dari azab yang disebabkan karena penyakit hati ketika hidup di dunia. Ketika hidup di dunia, hatinya sakit. Bukan hati sakit karena ketika ngelamar akhwat ditolak lalu sakit, bukan. Tapi maksud penyakit hati di sana disebutnya dengan sebutan syubhat dan syahwat. Itu penyakit hati, penyakit batin yang berbahaya. Penyakit batin yang berbahaya ketika di dunia tidak terlepas dari dua hal, syubhat dan syahwat. Contoh dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab 33 Allah menyatakan, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَأَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Hai para wanita, jangan kalian genit-genitkan suara kalian, sehingga lelaki yang di dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suara kalian. Ada kan akhwat yang kalau bicara itu digenit-genitkan ya, di nadanya, intonasinya dibuat sedemikian rupa sehingga yang dengar itu kelepek. Ada yang begitu? Ada. Itu terlarang. Allah berfirman, "Fala takhda'na bil qaul." Fayatma alladhi fi qalbi marad. Laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona, kelepek. Ini oleh Allah disebut laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit syahwat kepada lawan jenis. Contoh penyakit syubhat, Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Mereka yang dimaksud ini siapa? Orang-orang munafik. Sebab ini dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat awal, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah, dan seterusnya sampai Allah menyatakan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit syubhat berupa kemunafikan. Ya, fazadahumullahu marada, Allah menambah hebat penyakit mereka. Ya. Nah, seluruh kesalahan, kekeliruan, dosa, maksiat, penyimpangan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari dua sumber ini, syubhat ataupun syahwat. Kepada kesenangan dunia itu syahwat. Baik kesenangan dunia itu uang, jabatan, makanan, popularitas, lawan jenis, itu semua syahwat. Ada lagi kekeliruan, penyimpangan karena kesalahpahaman dalam memahami agama, akhirnya muncul kekufuran, syirik, nifak, kebidahan dan penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan karena kekeliruan dalam memahami agama. Itu disebut dengan sebutan syubhat. Adapun obat bagi syubhat adalah ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, para generasi salaf dari umat ini. Adapun obat bagi syahwat adalah
mengamalkan ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah tersebut. Gak boleh seseorang mengikuti hawa nafsunya. Gak boleh dia hanya mengamalkan apa yang membuat sesama manusia ridho tanpa peduli apa Allah ridho atau tidak. Enggak. Itulah syahwat kalau begitu. Ya, maka obat bagi syahwat adalah amal, obat bagi syubhat adalah ilmu. Maka orang-orang yang ketika hidup di dunia sakit batinnya, hatinya, baik karena dipenuhi syubhat ataupun syahwat, lalu di alam kuburnya orang itu akan terkena azab. Karena ketika di dunianya dia terkena syubhat dan syahwat, dia akan anti kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mendukung kebidahan, menolak Al-Quran dan As-Sunnah, benci terhadap syariat ini, ya, lebih suka menerapkan kultur, budaya, adat, kebiasaan dan yang sejenisnya dan melecehkan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu karena syubhat. Adapun karena syahwat, dia tahu ini terlarang, haram, karena nikmat, karena menyenangkan, karena bikin happy, peduli amat, yang penting saya senang. Dilabrak apa yang Allah larang itu. Itu ketika di dunianya. Maka ketika di akhiratnya dia celaka. Di alam kuburnya dia celaka. Maka dimintakan afiyah bagi orang yang mati. Makna afiyah itu keselamatan dari azab. Semoga tidak terkena azab kubur yang dahsyat di alam kuburnya. Berkata Syekh Al-Utsaimin, "Idzan naqul al-afiyatu bin nisbah lil amwat hiya al-afiyatu min athari dzunub alladhi hiya amradul qulub wa amma bin nisbati lana famin amradil abdan wa amradil qulub." Dengan demikian al-afiyah bagi orang-orang yang mati adalah al-afiyah dari dampak dosa yang merupakan penyakit hati yang pernah diderita di alam dunia. Semoga diberikan al-afiyah kepada penghuni kubur, maknanya semoga diselamatkan dari azab kubur, tidak terkena azab. Baru itu disebut dengan sebutan al-afiyah. Adapun bagi orang-orang yang hidup, maka makna al-afiyah adalah sehat jasmani, sehat rohani. Jasmaninya tidak memiliki penyakit dari organ tubuh bagian manapun, terutama yang vital. Contoh yang vital apa? Jantung, paru-paru, hati, empedu, ginjal, semua ya, afiyah. Jadi doa nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Kita meminta kepada Allah untuk kami al-afiyah. Al-afiyah itu sehat jasmaninya, sehat juga rohaninya, tidak terkena penyakit syubhat ataupun syahwat. Dan doa ini merupakan doa kebaikan lahir dan batin, dunia dan akhirat, individu dan masyarakat. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kita memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian al-afiyah. Al-afiyah itu kesehatan lahirnya dan batinnya, ya, jasmaninya, rohaninya, dunianya sampai ke akhiratnya. Itulah faidah yang kesekian. Faidah berikutnya, saya nggak ngitung. Nastafidu min hadzal hadits iddat fawaid. Dari hadis ini ada banyak faidah. Pertama, nushun Nabi alaihi salatu wasallam li ummatihi. Wa dzalika yu'khadhu min qawlihi yu'allimuhum wa anna ar-rasul alaihi salatu wasallam ballaghal balaghul mubin. Hadis ini menjelaskan Nabi SAW selalu memberi nasihat
untuk umatnya. Dan faedah ini diambil dari isi hadis ini, Nabi mengajarkan kepada para sahabat doa ketika akan masuk kuburan. Ini nasihat yang sangat bagus demi kemaslahatan mereka, dan Nabi SAW telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Yang pertama. Kedua, masyru'iyatid du'a li ahlil qubur bima arsyada ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna ad-du'a ahsanuhu wa ajma'uhu wa anfa'uhu ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Walakin ma hadha idza da'auta anta bi ghairihi mimma abaha Allahu fala haraj. Kedua, disyariatkannya berdoa bagi ahli kubur dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena sebaik-baik doa, doa yang paling baik, paling bermanfaat dan paling mencakup adalah doa yang diambil dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya. Sebaik-baik doa diambil dari Quran, dari hadis Nabi yang sahih. Bila ada, ambil itu. Dan seluruh urusan dan kepentingan kita ada contoh doanya dalam Quran dan sunnah. Coba doa apa yang diinginkan? Doa minta jodoh? Ada dalam Quran. Gimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Para jamlawan jamlawati sering-sering baca doa itu, ya. Doa apa lagi? Ini ingin anak yang soleh. Doa sama, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Doa apa lagi dalam Al-Quran? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati. Wa aslih li fi dhurriyyati. Solehkan anak-anak turunanku. Rabbana wa taqabbal. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu dzurriyyah anak-anak turunan cucu kita. Itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Tinggal hafalkan, baca. Lisiknya kita ingin banyak berdoa, ngapalinnya enggak mau. Ya, ngapalinnya enggak apa, padahal semua doa sudah ada, ya. Jadi sebaik-baik doa ambil dari Quran, ambil dari hadis. Tapi apabila kita mau berdoa dengan bahasa kita yang baik, yang bagus, yang dibolehkan, maka tidak apa-apa. Jadi sering kali ingin berdoa tapi nggak hafal Qurannya, nggak hafal hadisnya, dengan bahasa kita, ya Allah beri saya jodoh, ya, yang ganteng, yang kaya raya, yang soleh, yang lembut, yang anak satu-satunya, kedua orang tuanya sudah sakit-sakitan, matre bingit. Diungkapkan dengan bahasa sendiri, ya. Ketiga, faedah ketiga. Jawazu mukhatabatu ahlil maqabir liqaulihi assalamualaikum. Hadis ini menjelaskan dibolehkannya berbicara kepada penghuni kubur dengan mengatakan assalamualaikum. Timbul pertanyaan, apakah si penghuni kubur tersebut mendengar dan menjawab? Kalau mendengar tiba-tiba ada jawaban di alam kubur, waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, jangan lari. Cari, pasti ada orang di sana ngumpet. Lihat pohon yang besar, di baliknya pasti ada yang ngumpet, gitu ya. Jangan langsung, aduh jurig, berbat lompat. Enggak, itu ada orang iseng yang ngumpet di sana. Menjawab pertanyaan kita, salam kita. Apakah penghuni kubur itu mendengar dan menjawab? Wallahu a'lam bishawab. Tapi pertama,
Ada kemungkinan pertama Allah Azza wa Jalla membuat penghuni kubur itu mendengar salam kita dan menjawab salam kita. Ini yang pertama. Kedua, bahwa ucapan salam itu laisa lil isma, bukan untuk memperdengarkan dan memperoleh jawaban dari orang yang dikasih salam, tapi disebut liquwati istihdaril insan lihaulail amwat ka'annahum baina yadayhi yusallimu alaihim. Tapi menunjukkan kuatnya kesadaran orang tersebut dengan keterkaitan hati orang tersebut dengan orang-orang yang sudah mati. Seolah-olah orang yang sudah mati itu ada di hadapannya lalu bersalam. Saking dekatnya kita dengan mereka. Lalu kita menyampaikan salam. Walaupun salam kita nggak harus berteriak. Tapi kata orang Sunda mah ngagerendeng. Nah ini nggak ada terjemahan. Ngagerendeng adalah mengucapkan salam hanya dengan suara yang terdengar oleh kita. Kadang-kadang berbisik dengan gerakan lidah. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum alaikum. Hanya kita yang dengar. Kiri kanan kita juga nggak dengar. Nah, ini bukan lil isma, bukan untuk memperdengarkan, tapi apa? Untuk menunjukkan kuatnya keterkaitan kita dengan mereka. Terserah mau dengar, mau tidak, mau jawab tidak, bukan urusan kita. Sama halnya dengan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat kita. Dan ini dilakukan sejak Nabi masih hidup. Nabinya di Madinah, ada orang Muslim di Mekah, ada orang Muslim di Taif, ada orang Muslim di luar kota Madinah. Di dalam sholatnya mereka membaca Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Kedengaran nggak oleh Nabi di Madinah? Tidak kedengaran oleh Nabi SAW di Madinah. Orang itu sholatnya di Mekah. Nabi masih hidup waktu itu. Apa baca nggak mereka salam ini kepada Nabi? Iya. Nabi tidak mendengar. Ya. Tapi disebutkan assalamu alaika kepada engkau seolah-olah Nabi ada di hadapannya, menunjukkan kuatnya keterkaitan hati orang itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah beliau itu ada di hadapannya kemudian menyampaikan salam. Apalagi kalau nabinya sudah mati. Terus berada dari tempat yang jauh kita di sini, Nabi SAW dikuburkan di Madinah. Di sana. Karena seandainya beliau hidup, niscaya tidak mendengar salam kita. Apalagi beliau yang sudah meninggal. Maka salam kita bagi beliau itu dalam rangka menunjukkan kuatnya keterkaitan kita secara psikis, secara kejiwaan dengan beliau. Ya, itu pertama. Kedua, seringkali orang berbicara laisa lil isma'. Orang berbicara itu bukan untuk memperdengarkan suara omongan kita kepada lawan bicara, tapi sekedar mengungkapkan curahan hati curhat. Kadang-kadang orang berbicara kepada pihak atau sesuatu yang suatu itu nggak ngerti, nggak dengar omongan kita. Antum pernah nggak ngomong ke motor sendiri? Ini motor luar biasa si Kukut. Sudah 20 tahun mendampingi saya sejak saya di perut ibu saya. Di Ustaz suka bicara begitu? Ke motor? Enggak? Adalah satu dua namanya. Umar pernah berbicara begitu ke benda mati. Ada yang tahu benda mati yang dimaksud siapa di sini? Apa? Hajar Aswad. Batu hitam yang menempel di mana? Di pojok Ka'bah, tempat memulai apa? Tawaf. Tawaf itu dimulai dari pojok yang ada Hajar Aswadnya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Umar, inni a'lamu annaki hajarun la tadur wa la tanfa. La walaula anni ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka.
Kata Umar bin Khattab, aku tahu kamu ini batu biasa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku pun tidak akan pernah mencium kamu. Setelah itu celengok dicium. Kenapa Umar mencium Hajar Aswad? Karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium. Nggak tahu apa alasannya, melihat Nabinya begitu, lakukan begitu. Baru kemudian Nabi SAW menjelaskan siapa yang mencium Hajar Aswad maka dosa-dosanya apa? Dosa-dosanya diampuni. Tadinya Hajar Aswad itu putih bersih. Tapi setiap orang mencium Hajar Aswad, dosa orang itu terserap oleh batu itu. Menjadilah kotor atau kebeningannya berkurang-berkurang. Jutaan manusia berdosa nyium terus, bayangkan tiap detik tanpa henti sampai sekarang. Nggak ada satu detik pun berlalu tanpa ada yang mencium Hajar Aswad kecuali ketika apa? Ketika sholat, iya nggak boleh sholat mah ya. Begitu sholat salam, itu mah ya. Coba antum lihat nanti kalau ke Ka'bah. Lihat posisi tahiyat orang, tahiyat akhir yang berada di depan Hajar Aswad. Itu posisi duduknya itu bukan tasyahud akhir loh. Tapi kuda-kuda siap loncat. Baru aja imam mengucapkan berbuka assalamualaikum, langsung loncat. Dianya sendiri nggak salam. Sah nggak salatnya? Nggak sah. Karena salam adalah rukun salat. Kalau rukun ini tidak dilakukan nggak sah salatnya. Imam baru sudah loncat. Seolah-olah mencium Hajar Aswad itu lebih penting daripada salam dalam salat. Nggak sah salat mereka. Padahal Nabi SAW menyatakan bahwa mencium Hajar Aswad yang bisa menghapus dosa itu adalah mencium ketika tawaf. Jadi cium dulu itu Hajar Aswad kalau mampu, lalu katakan Bismillahirrahmanirrahim, lalu tawaf. Pas Hajar Aswad lagi, cium lagi terus. Kalau nggak mampu dicium, sentuh dengan tangan, cium tangannya. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan tongkat, tetap cium tongkatnya. Ya, kalau nggak mampu cukup dari jauh dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari jauh nggak nyentuh, nggak disyariatkan mencium. Cukup itu. Adapun kalau datang ke Ka'bah, ya langsung celengok nyur Hajar Aswad, nggak tawaf nggak apa, lalu balik lagi, nggak ada manfaat. Dan itu yang banyak dilakukan orang, ya. Jadi yang dimaksud mencium Hajar Aswad dengan keutamaan menghapus dosa adalah mencium Hajar Aswad di saat apa? Tawaf. Adapun kalau tidak tawaf maka tidak. Apakah Umar berbicara ke Hajar Aswad itu beranggapan Hajar Aswad bisa dengar? Tidak bisa dengar. Lalu kenapa dia ngomong ke benda mati? Untuk mencurahkan isi hati. Untuk mencurahkan apa yang ada dalam benaknya. Saya tahu kamu ini batu biasa. Gak bisa memberi manfaat. Gak bisa memberi madarat. Tapi kalau aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku gak akan mencium kamu. Tapi karena beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium, dia pun mencium. Bukan karena Hajar Aswad bisa memberi manfaat atau madarat dari aspek duniawi, tapi karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah habis waktunya. Sudah sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab, tapi nggak banyak ya, cukup 1 atau 2 saja. Ikhwan, ada yang mau al-wajiz? Bukan wajib. Al-wajiz tapi terjemahannya. Siapa namanya? Noval. Sudah pernah? Sudah pernah dapat belum? Belum. Pernah jawab tapi salah? Belum juga. Belum. Barakallahu fiik. Baca doa masuk kuburan. Belum hafal Ustaz. Belum hafal, nggak pernah ke kuburan tuh. Taib. Apa beda Islam dengan iman?
Belum hafal juga. Lupa. Belum hafal. Saya harus nanya apa tuh? Apa keutamaan dikuburkan di Baqi? Ada 2 keutamaan. Yang pertama, Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang dikuburkan di kuburan Baqi. Dan yang kedua, bahwa seseorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan tanah yang di tempat dikuburkannya. Ya gitu. Seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan tanah Diciptakan oleh Allah. Gimana ulangi? Bahwa seseorang itu akan diciptakan oleh Allah, dibangkitkan. Diciptakan apa dibangkitkan? Iya Tuh denger Ahwat. Seseorang diciptakan dari tanah yang diambil dari tempat dia dikuburkan. Tempat dia dikubur. Ya barakallahu fiik. Ya nafa barakallahu fiik. Ahwat, ada yang mau? Yang mau Ahwat ngacung. Hadiahnya sama Al-Wajiz. Kasih mic. Panitia yang nunjuk. Bismillah, siap Ustaz. Iya, siap Ahwat ya. Taib. Apa makna al-afiyah bagi orang yang hidup dan bagi orang yang mati? Bismillah. Al-afiyah bagi orang yang hidup itu meminta keselamatan secara lahir dan batinnya agar dijauhkan dari berbagai penyakit, terus dijauhkan dari penyakit hati juga seperti penyakit hati berupa syahwat dan syubhat. Al-afiyah untuk orang yang telah meninggal, mendoakan agar orang yang telah meninggal tersebut dijauhkan dari azab kubur akibat dari dosa-dosa syubhat dan syahwat yang pernah dilakukan di dunia. Iya, pintarnya Ahwatnya. Pintar baca. Insyaallah kita jumpa kembali hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiah.